Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum di bawah koordinasi dan supervisi Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Saya Ustazah Rika Indriani Solihat. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi Wakamat Kurikulum. Dalam pekerjaan saya sebagai Wakamat Kurikulum, saya membantu mudir dalam melaksanakan program-program kekurikuluman di MTS Persis Padalarang ini. Hal ini dimaksudkan agar kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan dapat sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di satuan pendidikan. Tujuannya adalah yang pertama, sebagai pedoman bagi semua unsur personil satuan pendidikan, terutama wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terencana dengan baik, sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman dalam hal pengawasan dan pembinaan bagi semua unsur personil sekolah yang terkait dengan pelaksanaan program kurikulum. Pengelolaan kurikulum di sekolah mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan potensi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sistem pemberdayaan semua komponen penyelenggara dan pengendali mutu layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, tugas pendidik yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 hal, yaitu pre-test, pro-test, dan post-test. Evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, benchmarking, dan penilaian program. Dalam implementasi kurikulum, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut antara lain peningkatan aktivitas dan kreativitas peserta didik, peningkatan disiplin sekolah, dan peningkatan motivasi belajar. Dengan tersusunnya kurikulum Madrasah Tsanawiyah Persis Padalarang, kita berharap pelaksanaan proses pembelajaran dapat mencapai sasaran yang telah diprogramkan atau ditargetkan berdasarkan tujuan pelaksanaannya secara efektif, efisien, dan sistematis. Program kurikulum diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan acuan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang, sehingga akan semakin lebih baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat diraih hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama dari semua unsur madrasah atau stakeholders dalam implementasinya. Saya Rihsan Abdurrahman, bertugas sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan yang nantinya mungkin membantu Kepala Madrasah dalam menjalankan agenda-agenda peserta didik.
Sebagai petugas pendidikan di dalam menyelenggarakan pendidikan saat ini harus mempunyai orientasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai stakeholders. Untuk itu, diperlukan upaya perencanaan yang lebih matang untuk dapat bersaing di tengah dunia pendidikan. Perencanaan dibuat sedemikian rupa sehingga dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik. Salah satu bidang garapan petugas pendidikan adalah bidang manajemen kesiswaan yang merupakan bagian yang memiliki posisi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari persiapan penerimaan siswa sampai kelulusan siswa. Satu-satunya wadah organisasi santri di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah organisasi intrasekolah di tingkat OSIS. Adapun istilah di organisasi di Madrasah Sanawiyah Persis Padalarang adalah RGUG, yaitu Rijalul God dan Ummahatul God. Organisasi ini bersifat intrasekolah. Oleh karena itu, RGUG ini merupakan wadah organisasi di sekolah. Setiap santri otomatis menjadi anggota organisasi. Kegiatan pembinaannya yang pertama, bimbingan dan pengarahan tashkil RGUG. Yang kedua, upgrading kepramukaan tashkil RG dan UG. Yang ketiga, LDKS atau latihan dasar kepemimpinan santri. Yang keempat, musyawarah besar RG dan UG. Bentuk kegiatan kepesantrenan di Madrasah Sanawiyah Persis 38 Padalarang ini meliputi: yang pertama, pembiasaan sholat duha. Yang kedua, pembiasaan kultum atau kuliah 7 menit. Yang ketiga, mabit, yaitu malam bina iman dan takwa. Dan bentuk kegiatan kepesantrenan di Madrasah Persis 38 Padalarang ini yang terakhir adalah ihtifal usbu'i atau upacara mingguan. Pelaksanaan tata tertib di sekolah akan berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah, dan siswa saling mendukung terhadap tata tertib sekolah tersebut. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak akan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan tata tertib sekolah itu sendiri. Adapun tata tertib atau ketentuan santri Madrasah Sanawiyah Persis 38 Padalarang ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: yang pertama, kewajiban diri. Selanjutnya, program ekstrakurikuler. Cakupan kompetensi siswa yang dikembangkan ini meliputi bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan pembiasaan dalam kehidupan, kemampuan belajar, wawasan, perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Dalam kewajiban diri ini mencangkup yang pertama, senantiasa berpegang teguh kepada akidah Islamiyah dalam kehidupan. Adapun kewajiban harian, yang pertama, membawa Al-Quran setiap hari ke sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum KBM jam pertama dimulai dan setelah KBM jam terakhir usai. Dan yang keempat, santri berhak mendapatkan perlakuan yang sama selama tidak melanggar aturan tata tertib. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik yang dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk mengikutinya. Adapun hak-hak santri, yang pertama, santri berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, santri berhak meminjam buku-buku dari perpustakaan madrasah dengan mentaati tata tertib perpustakaan yang berlaku. Yang ketiga, santri berhak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan diatur oleh madrasah. Larangan santri, yang pertama, meninggalkan pelajaran kegiatan-kegiatan madrasah sebelum berakhir. Yang kedua, berada di luar halaman madrasah tanpa seizin kepala madrasah atau guru piket. Yang ketiga, membawa handphone ke dalam madrasah tanpa seizin wali kelas dan guru piket. Yang keempat, membawa kendaraan bermotor ke dalam madrasah. Yang kelima, merokok di dalam dan di luar madrasah. Yang keenam, berkelahi atau main hakim sendiri. Yang ketujuh,
menjadi perkumpulan anak-anak nakal dan geng-geng terlarang. Dan yang kedelapan, mengganggu ketentraman orang lain dan membawa senjata tajam. Adapun fungsi program ekstrakurikuler adalah yang pertama, fungsi pengembangan, yakni mendukung pengembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan guru pembina ekstrakurikuler dan pelatih dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, minat bakat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Yang kelima, senantiasa mencintai dan menjaga nama baik pesantren. Dan yang keenam, senantiasa menjaga komunikasi dengan asatiz dengan panggilan ustadz atau ustazah. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persiapan karir, yaitu pengembangan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Gerakan literasi sekolah ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Yang kedua, senantiasa menonjolkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senantiasa bersungguh-sungguh dan disiplin dalam mencari ilmu. Yang keempat, senantiasa menjaga dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam pada umumnya, dan khususnya yang bertentangan dengan peraturan pesantren. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan diri siswa seoptimal mungkin dapat memfasilitasi peserta didik dalam pembentukan kepribadian dan karakter yang baik. Yang ketiga, membaca Al-Quran minimal 10 ayat sebelum KBM jam pertama dimulai dan setelah KBM jam terakhir usai. Yang keempat, sholat zuhur berjamaah di masjid. Yang kelima, sholat duha di masjid. Dan yang terakhir, mengikuti kuliah 7 menit atau kultum ba'da sholat zuhur di masjid. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa sosial tanggung jawab peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dan praktek keterampilan sosial serta nilai moral sosial. Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Gerakan Literasi Sekolah atau GLS adalah sebuah gerakan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari Gerakan Literasi Nasional. Kegiatan literasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan siswa. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi siswa. Kegiatan gerakan literasi di sekolah Madrasah Sanawiyah Persis Padalarang sedikitnya terbagi ke dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, study tour atau wisata literasi. Wisata literasi ini pelaksanaannya dilakukan 1 kali dalam 1 semester, di mana bidang kesiswaan bekerja sama dengan beberapa komunitas taman baca yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Secara umum, kedua kegiatan membaca ini memiliki tujuan antara lain meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, dan meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik, dan menumbuh kembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Yang kedua, Readathon dan Pohon Gelis atau Gerakan Literasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam 1 bulan, di mana para santri melakukan kegiatan membaca maraton di lapangan
Untuk selanjutnya menuliskan hasil bacaannya yang harus dituliskan dalam satu lembar kertas daun yang pada akhirnya kemudian kertas tersebut harus dikumpulkan dalam ranting pohon. Yang ketiga, readathon dan reading diary. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam sepekan, di mana para santri melakukan kegiatan membaca buku untuk selanjutnya menuliskan hasil bacaannya yang harus dituliskan dalam buku reading diary. Yang kedua, buku yang dibaca atau yang dibacakan adalah buku non-pelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat diminta membawa bukunya sendiri dari rumah. Yang keempat, buku yang dibaca atau yang dibacakan merupakan pilihan dari peserta didik sesuai minat dan kesenangannya. Selanjutnya, Wakamad Kesiswaan memiliki program gerakan literasi sekolah. Prinsip-prinsip pada tahap pembiasaan membaca yaitu: yang pertama, guru menetapkan waktu 15 menit membaca setiap hari. Dari beberapa uraian ini, maka kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pola pendidikan karakter pada anak didik dapat disalurkan melalui jenis atau bidang sebagai berikut. Yang pertama, pramuka, yaitu ekskul wajib. Yang kedua, kesenian atau paduan suara. Yang ketiga, English Club. Yang keempat, bola voli. Yang kelima, basket. Yang keenam, futsal. Yang ketujuh, shufu. Dan yang terakhir ada desain grafis.